Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Muhaikal dengan NIM F52124003. Saya Aliana Dira dengan NIM F52124011. Saya Nur Amelia dengan NIM F52124017. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek data science dengan judul SIPETRIK atau Sistem Klasifikasi Pemakaian Listrik. Nah, untuk pembahasannya akan dimulai oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu sistem kami dan apa alasan kami ingin membuat sistem tersebut. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui bahwa penggunaan listrik di rumah tangga ini masih saja terus meningkat. Namun, masih banyak pengguna yang belum memahami pola konsumsi listriknya, sehingga itu berpotensi terjadinya pemborosan listrik. Oleh karena itu, kami membuat sistem SIPETRIK atau bisa dikatakan sistem klasifikasi pemakaian listrik, yang mana SIPETRIK ini merupakan sistem berbasis machine learning yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat penggunaan listrik menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori rendah, kedua kategori sedang, dan yang ketiga kategori tinggi. Nah, SIPETRIK ini dia bekerja dengan cara menganalisis data penggunaan listrik seperti daya, tegangan, dan juga konsumsi energi. Kemudian sistem ini akan menghasilkan prediksi otomatis berdasarkan pola yang telah dipelajari oleh model tadi. Jadi lanjut ke bagian flowchart. Jadi di sini ketika user ingin melakukan prediksi, sistem akan lanjut menampilkan input data seperti barang elektronik apa saja yang digunakan dan berapa lama pemakaiannya. Setelah itu, sistem akan lanjut melakukan proses prediksi. Kemudian sistem akan menampilkan hasil prediksi dan user bisa melihat hasil prediksi dari inputan data tadi. Untuk DFD level 0-nya sendiri hanya ada 2, yaitu ada user dan juga sistem. Jadi di sini pertama user akan melakukan input data kepada sistem. Kemudian dari sistem akan menampilkan hasil prediksi kepada user. Lanjut untuk DFD level 1-nya. Jadi DFD ini kita memiliki 6 proses. Pertama, user ini akan melakukan input perangkat, kemudian jumlah perangkat dan juga lama pemakaiannya. Kemudian untuk proses kedua yaitu validasi data. Dan untuk proses ketiga itu adalah hitung pemakaian listrik. Dan untuk proses keempat ada prediksi kategori listrik. Dan untuk proses kelima yaitu analisis dan saran penggunaan. Dan yang proses keenam atau yang terakhir adalah output hasilnya. Jadi hasil dari prediksi tadi akan ditampilkan kepada user. Untuk activity diagramnya di sini, yang pertama dari user, dia akan melakukan buka website. Setelah itu dari sistem akan menampilkan halaman utamanya. Kemudian dari user akan melakukan input data berupa perangkatnya dan juga lama pemakaian dari perangkat tersebut. Kemudian dari sistem akan melakukan adanya validasi data, melakukan perhitungan rumus, melakukan proses prediksi atau permodelan tersebut, dan kemudian menentukan kategori. Setelah sistem melakukan hal tersebut, dia akan menampilkan hasil prediksinya. Dan dari user sendiri akan melihat hasil prediksi yang ditampilkan oleh sistem tadi. Di sini saya akan menjelaskan tahapan dari preprocessing data. Nah, yang pada sel pertama itu kita mengimport library yang akan kita gunakan. Pada sel kedua menghubungkan antara Google Drive dan juga Google Colab. Pada sel ketiga di sini untuk menampilkan dataset yang kita gunakan yang berisikan waktu, jam, global active power, global reactive power, voltage, global intensity, submetering 1, submetering 2, dan submetering 3. Kemudian pada sel berikutnya di sini menampilkan dataset sebelum diprocessing yang berjumlah 2.075.259 dan missing value-nya berjumlah 25.979. Nah, di sini pada sel berikutnya di sini menampilkan data missing value yang setelah dihapus yang berjumlah 2.049.280. Kemudian pada sel berikutnya di sini menampilkan informasi terkait dataset. Nah, untuk sel berikutnya di sini terlihat bahwa duplikatnya tidak ada atau kosong. Nah, di sini pada sel berikutnya kita membuat format waktu yang berisikan day, month, sama years.
Nah, pada sel berikut menampilkan jumlah outlier yang setelah kita hapus yang berjumlah 1.739.167. Kemudian di sini kita memvalidasi dataset kita apakah sudah benar-benar bersih. Nah, di sini kita menampilkan grafik dari duplikat tadi sama missing value. Nah, kemudian pada sel berikutnya di sini untuk menampilkan visualisasi dari missing value. Nah, kemudian pada sel berikutnya di sini menampilkan visualisasi dari missing value dan duplikat. Nah, dari awalnya missing value berjumlah 2.500 dapat tertangani dengan baik yang menjadi 0. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait modeling menggunakan tools repeat manner. Nah, jadi pertama-tama di sini saya menggunakan operator read CSV. Nah, tentunya di mana dataset yang saya gunakan ini adalah dataset yang sudah dibersihkan oleh teman saya sebelumnya. Nah, jadi operator CSV ini gunanya untuk membaca dataset yang saya pakai. Kemudian yang kedua di sini saya menggunakan operator discretize ya. Nah, operator ini berguna untuk mengubah data numerik menjadi beberapa kategori atau interval tertentu. Nah, jadi pada studi kasus ini pemakaian listrik ini membantu mengelompokkan nilai konsumsi listrik menjadi kategori seperti rendah, sedang atau tinggi agar lebih mudah dianalisis oleh model klasifikasi. Kemudian di operator generate atribut ini saya pakai untuk membuat atribut baru, yaitu atribut kategori. Nah, rumusnya itu seperti ini. Jadi atribut ini operator ini gunanya itu untuk menambah fitur tambahan dengan tujuan meningkatkan kualitas informasi pada dataset sehingga model machine learning ini dapat mengenali pola pemakaian listrik dengan lebih baik lagi. Nah, di operator select atribut ini saya gunakan untuk memilih atribut yang dianggap penting dan relevan terhadap proses klasifikasi. Nah, pada tahap ini membantu mengurangi atribut yang tidak diperlukan agar diproses selama pelatihan model menjadi lebih efektif dan cepat. Nah, seperti yang kita lihat di sini, atribut-atribut yang saya gunakan itu ada yang di sebelah kanan dan atribut yang saya tidak gunakan itu ada di sebelah kiri seperti daytime, global active power, global reactive power, dan voltage. Nah, mengapa keempat ini saya tidak gunakan? Karena menurut saya keempatnya ini tidak berpengaruh terhadap proses klasifikasinya nanti. Nah, selanjutnya saya menggunakan atribut set role. Nah, atribut set role ini gunanya untuk menentukan atribut target atau label yang akan diprediksi oleh sistem klasifikasinya. Nah, jadi dalam penelitian ini, atribut target berhubungan dengan kategori pemakaian listrik yang akan dipelajari oleh model. Nah, jadi atribut yang dijadikan target di sini adalah kategori yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian masuk ke operator selanjutnya yaitu split data. Nah, split data ini digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing. Jadi data training ini digunakan untuk melatih model random forest-nya, sedangkan data testing ini digunakan untuk menguji performa modelnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, saya membagi data testing dan training itu 0,8 dan 0,2. Nah, di sini kami menggunakan metode random forest karena setelah kita cek beberapa metode dari klasifikasi seperti naive Bayes, decision tree, KNN, dan lain-lain itu akurasinya tidak setinggi dengan random forest. Jadi kami memilih random forest pada proyek kami ini. Kemudian kami menggunakan operator apply model. Nah, operator apply model ini gunanya untuk menerapkan model random forest yang telah kita latih tadi ke data testing guna menghasilkan prediksi klasifikasi pemakaian listrik. Kemudian terakhir kami menggunakan operator performance. Nah, jadi di operator performance ini kami gunakan untuk mengevaluasi hasil klasifikasi model. Evaluasi ini bertujuannya untuk mengetahui tingkat performa model, kemudian berdasarkan nilai akurasi dan metrik lainnya sehingga dapat diketahui seberapa baik model ini bekerja. Nah, kita langsung saja ke hasilnya. Nah, jadi hasilnya yang kami dapat itu akurasi tertinggi itu ada di random forest dengan akurasi 95,84%. Jadi kami menganggap ini akurasi terbaik yang sudah kami dapatkan dari
metode-metode sebelumnya. Jelaskan bagaimana cara penggunaan sistem kami yang berjudul SIPETRIK, Sistem Klasifikasi Pemakaian Listrik. Nah, untuk tampilan awalnya itu adalah pengenalan mengenai SIPETRIK tersebut, dan di sini terdapat tombol mulai. Jadi kita tekan mulai. Kemudian di sini ada inputan yang kita tambahkan, seperti misalnya penggunaan lampu sekitar, misal di rumah kita ada 5 lampu. Nah, untuk penggunaannya itu selama 8 jam per hari. Nah, di sini kita dapat menambahkan perangkat, dan juga di sini saya memilih misalnya kulkas sejumlah 2 dan digunakan selama 24 jam per hari. Nah, di sini saya juga ingin menambahkan rice cooker, digunakan sebanyak 5 jam per hari. Nah, di sini kita hitung dan analisis. Nah, di sini hasil pemakaiannya itu adalah tinggi dengan total pemakaiannya 7.74 kWh. Nah, di sini juga terdapat himbauan agar mengurangi durasi pemakaian dan digunakan mode hemat energi dan matikan perangkat saat tidak digunakan. Kemudian di sini juga kita dapat melihat rincian pemakaian perangkat, seperti lampu jumlahnya 5 seperti yang kita inputkan tadi, dan juga dayanya itu berapa, dan juga ada kWh-nya juga. Nah, di sini ada tombol kembali untuk menampilkan tampilan awal tadi. Sekian. Nah, baik, yang terakhir di sini saya akan menyimpulkan dari seluruh penjelasan yang kami telah sampaikan. Nah, jadi sistem SIPETRIK ini berhasil kami bangun sebagai sistem klasifikasi penggunaan listrik rumah tangga berbasis machine learning dengan pendekatan end-to-end, mulai dari pre-processing data, kemudian pemodelannya, hingga implementasi berbasis webnya. Nah, model yang digunakan mampu mengenali pola penggunaan listrik dengan baik dan menghasilkan prediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Sistem ini juga dapat membantu pengguna dalam memahami tingkat konsumsi listrik sehari-hari, serta memberikan gambaran yang jelas apakah penggunaan listrik ini termasuk rendah, sedang, ataupun tinggi. Dengan adanya sistem SIPETRIK ini, pengguna diharapkan dapat mengontrol penggunaan energi secara lebih efisien dan mengurangi potensi pemborosan listrik. Baik, mungkin ini saja presentasi singkat dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.